apa nih namanya glegek ini apa ya? Iya, sendawa terus-terusan. Jadi sama istri, kok kamu masuk angin tiap hari? Saya juga nggak tahu, ternyata efek dari minum yam-yam sama garam asma itu ya mungkin. Positif ini COVID, ya nggak apa-apa lah, kita di sini ya nggak apa-apa. Terus akhirnya ya saya menyempatkan main, terus sekalian saya dikasih amalan mandi tobat. Nah dari situ dikasih amalan mandi tobat, ya udah mulai saya jalankan, tapi ya namanya masih stres, jadi dapat 3 hari nggak lanjut. Waduh, malamnya itu sakit-sakitan semua, terus hancur badan itu. Terus kata istri, udahlah nggak usah terusin lah mandinya, berhenti. Tapi kalau berhenti ini, ya kapan selesainya? Tapi masih itu minum tetap madu sama jam-jamnya tadi itu? Oh iya, jam-jam. Kalau madunya udah habis lama. Kalau jam-jamnya masih, kan itu hanya tetes-tetes kan ya. Itu masih. Terus dari situ akhirnya memaksakan diri lagi untuk mandi, paksakan apapun yang terjadi, namanya lama, akhirnya juga selesai juga. Terus dicek lagi ke pihak lab pemerintah juga udah 2 kali negatif, akhirnya balik lagi kerja sambil amalia itu lanjut mandi tobat. Ya sangat beruntung. Ya sebenarnya semua itu mungkin dah. Semua itu kan serba mungkin, hanya kita yang bisa mengira-ira sendiri. Mungkin Allah itu akan mengantarkan saya ke Torekoh ini, tapi dengan cara dibersihkan dulu, karena terlalu banyak dosa-dosa saya. Karena dulu saya temperamen. Di perusahaan tuh, maaf kawan-kawan, saya terkenal otoriter dan temperamen. Karena pemimpin karena suatu keadaan yang memaksa harus seperti itu. Karena kalau maaf nih, kalau tenaga kerja yang baru-baru kalau nggak kita arahkan, itu dia akan bekerja, dan ini di mana aja. Orang yang tidak diarahkan itu akan merasa dirinya benar. Bekerja merasa benar, saya udah kerja, tapi pekerjaan tidak sesuai dengan arahan pimpinan. Akhirnya kan capeknya ya, dapatnya nggak dapat. Ya merasa mengerjakan semaunya dia, benar atau salah sesuai aturannya kadang tidak dipakai kan, misalnya prosedurnya nggak dijalankan. SOP lah kalau di pabrik ibaratnya kan. Nah itu jadi saya berikut yang menjalankan SOP perusahaan itu, jadi harus dihadapkan dengan tenaga kerja bawahan, sama-sama bawahan sih, cuma kan kalau tidak ada yang mengarahkan, mereka juga nanti tidak akan benar. Jadi apapun resiko, ya memang kita harus siap sebagai seorang leader, harus siap pasang badan demi perusahaan. Ya, memang sudah terkenal jadi otoriter, segala macam persifatan. Tapi dengan berjalannya waktu, alhamdulillah setelah ikut Torekoh ya ini 90%, hampir 100%, alhamdulillah semuanya menguap. Lalu ada komen nggak dari istri dulu? Tapi tempatannya itu waktu di kantor saja apa di rumah sakit juga? Ya kadang ke bawah sampai rumah. Sampai istri saya itu ketakutan. Dia itu merasa diperlakukan seperti karyawan. Karena kalau saya menyuruh itu tidak ada kata tidak. Yang penting kamu tuh kerjakan dulu. Kamu nggak usah tahu maksud saya apa. Ini kerjakan dulu. Nanti maksudnya baru saya jelaskan dulu kan gitu. Karena kalau saya menyuruh sambil menjelaskan itu kelamaan. Orang nggak kerja, dia hanya nanya terus. Ini setelah ini apa? Setelah ini apa? Sebenarnya pokoknya kamu. Padahal itu istri ya, bukan. Kadang dia seperti itu. Makanya waktu Amalia pertama kali ikut itu sampai bentrok. Ya bentrok mungkin apa ya? Adu argumen. Ya. Dia itu di dalam hati sempat kayak ingin mau pisah. Dalam hati, karena mau deket aja berat itu. Pertama saya ikut 3 bulan, 2 bulan sampai 6 bulan tuh
berat sepertinya memang ya, tapi ya gimana lagi, saya sampai bilang saya ikhlas kalaupun sampai diusir dari kampung ini hanya karena saya ikut toriko. Tapi kenyataan gini, orang di kampung kita itu banyak orang ikut toriko. Itu banyak bener di sana itu toriko Naksabandia Lampung Tengah itu banyak bener. Tapi kok kenapa hanya urusan seperti itu kan orang menjadi bercerai-berai kan? Kita cari jalan positifnya. Nah, lamanya lama mungkin istri mengetahui perubahan psikologis dan perbuatan saya mengarah ke lebih sabar, lebih ini nggak temperamen lagi. Setelah saya ikut 2 tahun baru dia mulai ikut. Itu ada proses 2 tahun. Lama banget. Lama, dia harus mengikuti proses perjalanan saya dulu. Sekarang mulai berubah. Ini alhamdulillah sampai sekarang dia masih rajin, mandi tobatnya rajin, terus ikut itu ya, dikir pondasinya alhamdulillah rajin. Ya, dia juga akhirnya ikut berubah juga. Dari pengamatan saya juga berubah. Berarti semakin harmonis ya? Iya. Kalau dulu kan sifat istri itu memang ngeyel dulu, tapi sekarang ya masih ada sedikit-sedikit, tapi kan nggak itulah. Ini udah ikut toreko, ikut ngaji bersama, jadi udah sejalan, mending agak lebih harmonis lagi. Jadi istri juga kalau ada rutinan misalnya itu ikut? Kalau rutinan sementara paling di rumah aja berdua, karena jauh sih. Jauh. Kendalanya nggak bisa Jauh. Malam sementara ya itu jauh, sama malam itu kadang dia. Paling terakhir juga saya nggak ngajak karena saya pulang juga sampai hujan-hujanan. Sampai rumah itu hujan-hujanan. Berarti jenengan mandi tobat itu 2 kali, yang keduanya selesai ya? Iya, sempat berhenti 2-3 hari kalau nggak. Ya, habis itu saya nekat, memang harus diselesaikan apapun yang terjadi, seperti itu. Ya. Kalau nggak diselesaikan nanti nggak selesai, nggak naik lah kelasnya. Iya. Tapi nggak mengalami hal-hal aneh waktu mandi tobat. Ya sebenarnya mungkin karena lama ya, jadi agak lupa ya. Dulu tetap ada sih, ada tetap. Dulu itu yang dirasakan ya biasa sih, mungkin perasaan apa ya, ketakutan kalau malam itu, perasaan kayak ada merinding segala macam. Kok ini sholatnya nggak kayak sholat saya yang biasa? Rasanya itu. Iya. Dikir itu kalau yang hari-hari sebelum ikut toreko ini ya santai-santai aja, biasa. Itu beda ini. Ini perasaannya merinding ada ini. Jadi kayak apa ya? Wah ya udah campur takut merinding. Kayak powernya. Kalau kita sholat biasa yang dulu juga ya sedang baca aja kan. Iya, kalau selesai ini kan itu. Kayak merasa kayak ada ngawasin yang sekarang itu kan. Kalau kita nggak bener dikit. Ya, padahal kalau dilihat dikira kan agak sepele ya, cuma satu kalimat aja, misalnya ya sholawat atau bismillah, tapi beda itu. Tapi efeknya luar biasa. Iya. Jadi itu terjadi tahun berapa Pak? 2020 ya waktu COVID itu? Ya 2019 COVID, 2020 saya ikut 2021 kalau nggak salah. Oh maksudnya itu 21-nya baru ya awal, berarti untuk waktu COVID pengobatan di COVID-nya itu lewat air jam-jam. Iya, itu dibantu air jam-jam. Itu pertamanya saya kaget karena kita harus apa ini namanya ruqyah, ya, garam sama itu apa nih namanya glegek ini apa ya? Iya, sendawa terus-terusan. Jadi sama istri, kok kamu masuk angin tiap hari? Saya juga nggak tahu, ternyata efek dari minum yam sama garam asma itu ya mungkin energi negatif di badan ini keluar lewat sendawa, kadang juga muntah, pokoknya terus. Jadi hampir tiap hari itu dikeroi di sini. Taunya masuk angin. Kita nggak dikasih tahu itu ya, karena kita online tadi pesen. Ternyata seperti itu terus menerus.
Ya, Malah setelah itu ternyata setelah dicek penyakit COVID-nya malah jadi positif ya, jadi karena pembersihan itu tadi kan. terus lama-lama hilang bersih, ya Hmm. masuk lagi kerja normal seperti biasa gitu kan itu. Ya emang semuanya pada prosesnya masing-masing. Iya. Beda orang beda proses beda dalam prosesnya, perjalanan. iya. Ya. Tapi berarti cukup lama ya, Pak? 21 sampai sekarang 25 baru Baru lanjutkan. Baru dapat Medan 21 sama Brik 21, rencana mau Medan lagi 41. masih Adalah tadi lumayan lama ya. Update-nya udah lama pada dulu waktu ketemu Pak Surya waktu awal pembangunan ini kan. di sini kan. Iya, saya ikut gotong-gotong apa itu yang dimasukin di cor-coran itu. Casting atau apa yang itu bocor itu pertama itu. Ya, takar ayam Ya, sama itu. pancang paku bumi itu ya. Nah, itu mulai upgrade dari situ. Tapi karena ada tanggungan kebutuhan yang lu nyekolahkan anak masih mondok, jadi harus diselesaikan dulu. Itu masih kerja juga dulu berarti ngelimpel. Iya, Cuti ke sini. cuti. Saya ngambil cuti cutinya 4 hari ditambah libur 2 hari, jadi 6 hari cukup untuk pulang pergi itu. Terus, Berarti yang sekarang sampai di sini didukung sudah dulu sama istri. iya, kemarin dia bilang udah diselesaikan aja sekalian daripada bolak-balik. Tapi ya mudah-mudahan nanti kita tahu nih, karena fisik sementara masih tutup. Ya, saya dapatnya dulu. Iya, yang bisa ya, dulu kan. Iya betul. Iya, kalau fisiknya tinggal fisik kan berarti kan lebih ringan kan. Iya. Ya, tinggal fisik saja nanti 21 sama 41 lain yang Medan sama Filnya selesaikan dulu semuanya kan. Iya. Siapa tahu nanti baru selesai terus buka kan, kita nggak tahu kan iya, kalau iya, kita rezekinya iya, kan. Betul ya. Masih beberapa bulan lagi kan. Iya. Seperti itu, iya. Nah kemarin ngetennya sampai mana Pak? Sampai Kuningan. Awalnya Kuningan, terus turun itu Ciamis ya, Ciamis, Banjar, terus Cilacap, Wanarja, terus Salem. Nah itu yang seru, Gunung Rio. Itu naik Gunung Rio itu jarang-jarang orang lewat, tuh ekstrim itu, naiknya ekstrim, turunnya ekstrim ya, jarang-jarang orang lewat sana itu. Nah itu lewatnya situ. Saya kira nyampe ke Jogja kan. Nanti ke Jogja gitu. Nanti diomongin sama orang sana udah gak begitu kenal paling ya. Iya. Ya karena kan paling orang-orang tua lah, Pak. Iya. Yang muda kan sudah nggak begitu paham sama nanti yang rencana yang 41 arah Purwokerto, Kebumen, Gombong, Karanganyar, Purworejo, rencana ke sana. Ini kan nggak ada target, jadi sedapatnya balik, sedapatnya sampai mana balik gitu nanti. Kemarin waktu 21 sama siapa ngetan 21? Sama pasangannya Pak Tujino dari tua jamaah di Lampung Selatan. Oh sama-sama orang. Sama satu pasangan. Terus tadi Mas Wiono pasangannya sama Pak Pujianto. Tapi membayangkan nggak Pak? Waktu mau jalan ngedan itu nanti gimana kan dengan orang Lampung terus itu di Jawa yang notabene lama tidak pernah ke Jawa kan. Iya, tidak terbayangkan. Pokoknya yang penting dijalani dulu, dan saya juga nggak tahu jalannya mana. Yang penting kan itu kan ada kawan, pokoknya yang penting sana itu arah Kuningan jalanin aja. Nanti begitu ikut petunjuk ini ya berarti ya macam-macam itu. Itu nanti udah sore ketemu masjid, bukan masjid yang dicari pertama, masjid sama tempat tidurnya di mana kira-kira. Di emperan toko, di gardu, di mana aja. Jadi ya itu yang dicari. Kalau udah dapat tempat untuk tidur, baru nanti kita nanti sholatnya di sana. Tapi nggak begitu kaget ya? Ya kalau saya mungkin karena udah tua ya, jadi psikologisnya udah kuat mungkin ya. Jadi menghadapi masalah itu ya memang harus begini yang kita hadapi. Sampai sekarang apapun yang perasaan dalam pemikirannya ya memang beginilah jalannya yang harus kita hadapi.
yang kita lalui apa kita hadapi. Ya memang begini yang harus kita hadapi, nggak boleh enggak kan. Tapi hal yang paling mengena hati waktu perjalanan kita itu apa? Oh, waktu dikasih orang makan, apa tidur diusir orang, kalau yang dikejar-kejar setan. Kalau yang pertama itu saat dikasih makanan orang, nah, karena maaf bukan sombong ya, karena kita sudah terbiasa itu berbagi, punya pisang, punya apa ya, kemarin kalau kayak puasa kemarin juga berbagi ke tetangga-tetangga itu. Kita sengaja bikin nasi kotak 100, kita keliling sampai hujan gede, itu ada di postingan saya itu, banjir gede kita kelilingin bagi-bagi itu. Memang udah terbiasa, didukung istri. Nah, terbiasa memberi maaf bukan sombong ya, tapi memang begitu ikut Amalia ini naluri untuk memberi itu lebih besar, beda dengan sebenarnya sebelumnya sudah ada sih orang yang sifatnya pemberi itu ada, didukung dengan ikut Toriko ini lebih sering lagi, lebih terus terarah, arahnya ada, jalannya juga ada, kayak kiai pembangunan kayak itu kan, takjilan itu kan, jadi kita mengeluarkan itu udah apa ya, memang harus begini, nggak usah terlalu dipikir. Nah itu saat kita ngedan jalan itu dikasih, waduh, sama Pak Tujino juga sama dia, gimana ya kita itu dikasih tuh kayak mau nangis, tapi ya butuh gitu, kita itu ya lapar dikasih, terus ya memang harus kita jalanin. Memang kalau kita nggak terima karena kita merasa biasa ngasih, ya nggak makan seumur-umur. Orang kita ngedan itu makannya dapat dikasih, ya terus kita terima kasih, mudah-mudahan rezekinya yang ngasih dilipat gandakan, sambil ya berarti kan ibaratnya kan ini meneteskan air mata sedikit kan. Ternyata rasanya jadi orang diberi itu seperti ini gitu. Ya, alangkah ya, tapi kan mungkin persifatan orang beda ya. Maksudnya kan menerima pemberian orang itu berarti kan selama ini kita memberi, terus mereka itu ternyata menerimanya ya seperti yang saya berikan saat ini, mungkin kan gitu kan. Betapa bahagianya, senangnya sampai mendoakan, sampai meneteskan air mata kan, kan. Berarti kan sangat terharu sekali. Selama ini ternyata seperti ini loh orang rasanya kalau diberi, apalagi waktu nggak ada, waktu kita butuh, sudah lapar beri kan, misalnya kan gitu. Ya, apalagi kadang anak yatim yang besok mau masuk sekolah itu kan, buku belum ada, tasnya apalagi bukunya ada belum. Ini kadang-kadang juga kita sempatkan untuk ke arah sana, yang mungkin seperti itu. Kita hanya dapat tahu 1 bungkus ini di jalan udah ini rasanya nikmatnya yang luar biasa, karena ya jadi seperti itu. Kadang hal-hal itu kalau kita kelebihan itu nggak enak. Waktu kita dia merasa diperhatikan, akhirnya eksistensinya diperbesar. Kalau saya udah dicuekin aja, ya paling itu ya saya rasakan. Kalau perasaan ada di situ atau diawasin atau apa, ya perasaannya sering itu, cuma ya ngapain sih dilayani. Nantinya nggak selesai layani barang kayak gitu. Tapi alhamdulillah sejak berangkat saya ulang sehat semuanya ya. Alhamdulillah ya. Lancar, nggak ada kendala di jalan. Iya. Nah, justru kemarin itu waktu pertama kali masuk bilik, ini jadi part 3-nya masuk bilik. Siap-siap selalu waktu pembekalan, begitu mandi masuk bilik langsung pertama kali itu. Panas, dingin, meriang, batuk, pilek. Ini masih 5% batuknya. Belum. Padahal udah selesai biliknya. Iya. Tapi masih batuk. Kalau istilah kita ya pembersihan, itu pembersihan dari macam-macam karena ya kita hidup kan kadang makan hal-hal yang suka. Oh iya, jalannya dari situ. Ada banyak masalah. Banyak orang mengalami hal ini. Iya, ini sekarang udah alhamdulillah. Iya.
Oke, begitu dulu dari kami, Ya. bincang kami. Semoga apa yang kita sampaikan bisa bermanfaat. Ya, amin. Ya, mungkin. Bisa diambil hikmahnya, Ya. bisa diambil pelajarannya. Ya, mungkin. Dan apabila kami dalam bertutur kata atau berperilaku kurang sopan, kurang berkenan dari para penonton semuanya, saya dan mbaknya Ya. mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya. Bagi teman-teman, bagi penonton yang belum subscribe, Ya. disumbangkan subscribe, Kendilirang. Kendilirang official, pasti link dibagikan biar bermanfaat bareng-bareng. Ya, dari saya mungkin ada sedikit pesan, Ya. Pak Surya. Mungkin barangkali ada yang belum ikut Torekoh. Ya dicarilah mungkin yang bisa mengajak kita ke Torekoh yang guru mursyidnya jelas dan bersanad, karena apapun amaliyah kita, ibadah kita, kalau kita tidak ada yang membimbing, tidak ada yang bertanggung jawab, ya apa artinya seperti itu. Mungkin itu aja dari saya, Mbah Sakiman Haji Kusumo. Wes. Channel YouTube-nya Jamaah Al Husaini Lampung. Jangan lupa Jangan dilihat lupa juga dilihat di channel beliau, Ya. Jamaah Al Husaini Lampung. Bagi teman-teman di sekitar Lampung, kalau mau belajar bisa merapat ke Pak Sakiman. Banyak kesalahan dan kekurangan dari saya, dari kami berdua. Mohon maaf lahir batin. Hanya itu yang sebatas itu yang bisa kami sampaikan. Jadi saya tutup ya. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.